Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada pagi ini, dan saya dengar juga masih banyak tadi memberi kabar masih di perjalanan, mungkin akan segera menyusul. Tapi pagi ini kita akan coba mulai dulu acara atau annual event Kata Data yang kami beri nama IDE, Indonesia Data and Economy Conference, IDE Kata Data 2024. IDE ini sudah dilaksanakan sejak 2020 setiap tahun, dan ini merupakan event yang kelima, dilakukan berturut-turut. Kami mengambil nama IDE karena diharapkan setiap tahun akan muncul ide-ide baru, pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dari forum ini. Tapi memang kali ini kami adakan dengan format yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya biasanya diadakan dengan format yang jauh lebih besar, biasanya sekitar 800 sampai 1.000 orang dengan berbagai sesi. Tapi kali ini memang kami niatkan tidak seperti itu. Jadi forum kali ini kami buat limited, karena memang tujuannya dari forum ini menjadi sebuah rangkaian dari kajian-kajian yang kami lakukan untuk nantinya melahirkan sebuah white paper dan policy recommendation untuk pemerintahan baru. Karena itu kami buat lebih limited. Sebetulnya sebelum pemilu kemarin, kami di Kata Data sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga dan organisasi mengkaji juga visi misi dari setiap capres-cawapres dalam beberapa sektor. Hari ini merupakan rangkaian itu, diharapkan nanti akan ada beberapa pemikiran baru lahir dari sini, dan setelah ini pun akan ada follow up forum yang akan mempertajam pemikiran dari hari ini dan dibahas per sektor. Jadi kami harapkan nanti kami akan bertemu kembali dengan mungkin tim transisi pemerintahan ataupun pemerintahan yang sekarang masih memegang roda pemerintahan, untuk kami sampaikan pemikiran dari Bapak Ibu semua dan kami lahirkan dalam sebuah white paper and policy recommendation. Jadi cukup serius forum kali ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kami membuat limited discussion, dan untuk itu formatnya juga dibuat berbeda supaya lebih akrab, lebih bisa menyimak, yaitu dalam bentuk roundtable discussion di meja tengah ini. Kemudian di situ akan menggali berbagai pemikiran, dan juga seperti tadi saya sampaikan akan ada follow up meeting atau FGD dan lain-lain dari forum ini. Nah, tema yang kami ambil kali ini Navigating Tomorrow. Kenapa ini kami angkat? Karena bagaimanapun juga butuh arah baru untuk pemerintahan baru dan kita semua yang baru saja melaksanakan pemilu. Kita tentu masih menunggu hasil akhirnya di tanggal 20 Maret ya. Kira-kira seperti apa, tapi tentu penggodokan pemikiran harus dimulai dari sekarang. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita tentu bersukaria pemilu kemarin berlangsung dengan tertib aman sebagai sebuah tahapan demokrasi Indonesia, tapi seperti banyak juga disinggung bahwa demokrasi baru bisa tumbuh dengan baik ketika pertumbuhan per kapita kita juga mencapai level minimal yang seharusnya. Karena demokrasi tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai tentu tidak akan mencapai tingkat kematangan yang kita cita-citakan. Dan harus kita akui sekarang masih belum matang demokrasi kita, dan masih marak sampai sekarang demokrasi atau pemilu yang dipenuhi dengan politik uang di mana-mana. Jadi saya juga dengar dari para caleg, waduh kalau nggak kasih serangan fajar katanya tidak dipilih gitu. Bahkan serangan fajar pun kalau setor uang itu katanya harus yang paling akhir. Jadi kalau setornya bukan yang terakhir tidak dipilih juga. Nah, inilah demokrasi kita yang masih dalam proses, karena itu butuh kematangan demokrasi yang itu prasyarat utamanya adalah tentang pertumbuhan per kapita, GDP per kapita kita yang makin lebih tinggi. Kemudian dalam konteks itu kita akan mencoba melihat sisi pertumbuhan ekonomi ke depan, kemudian juga penguatan beberapa basis sektor ekonomi yang penting, yaitu pangan, energi, dan industri, serta lompatan teknologi. Karena itu di dalam
di dalam forum kali ini kita akan membahas hanya 5 sektor yang masing-masing dipimpin oleh seorang discussion leaders, prominent figure dan expert di bidangnya. Pertama adalah transisi energi, akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Yuniarto. Kemudian ketahanan pangan oleh Profesor Derajat Martianto, digital evolution oleh Bapak Ediwan Danu Saputro, kemudian financial frontier oleh Ibu Masita Kristalin, dan industry empowering oleh Bapak Rudi Antara. Jadi ada 5 orang discussion leader yang akan memandu jalannya diskusi dari pagi sampai sore nanti. Kemudian akan ada fireside chat, yaitu dengan one-on-one discussion, pertama dengan Pak Philip Vermonte dari Dekan Ilmu Sosial dan Politik ya, Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah ini juga pengamat politik yang handal dari CSIS. Dan yang kedua adalah nanti Pak Evi Haryadi, Direktur dari PLN, akan bicara tentang energi juga. Jadi ada beberapa sesi yang akan dibahas. Nah, dengan sangat menyesal harus saya sampaikan bahwa Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan tidak bisa hadir pada pagi hari ini dengan alasan yang tentu kita sudah bisa paham, situasinya sedang masa transisi. Ada beberapa kondisi juga yang agak menyulitkan mungkin buat beliau juga. Jadi saya kira tidak apa-apa, kita mungkin tidak mengurangi arti dari kita semua berada pagi hari ini. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dari PLN, BNI, kemudian Pertamina, Pupuk Indonesia, Bank DBS, Unilever, Telkom Indonesia, Kredivo, Chandra Asri, BCA, dan Triputra Agro Persada, serta media partner KBR, IDN Times, dan Fortune. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita berdiskusi dan kita rumuskan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru untuk Indonesia yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.